Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan sedikit penjelasan tentang sektor ekspor di negara Belanda. Peringkat tertinggi manufacturing composition di negara Belanda pada tahun 2020 dalam kegiatan ekspor terletak pada bidang food and beverage sebesar 22,26%, chemical and chemical products sebesar 17,73%, machinery and equipment sebesar 14,84%, office, accounting, and computing machinery sebesar 7,46%, dan terakhir fabricated metal products sebesar 6,9%. Beberapa negara tujuan ekspor komoditas dari Belanda paling tinggi yaitu dari negara Jerman yang menempati posisi pertama dengan 19,0,7% dan nilai sebesar 23 US dollar. Posisi kedua ada Belgia sebanyak 7,88% dan posisi ketiga ada China sebanyak 7,80%. Berikutnya ini adalah gambaran penyebaran manufaktur Belanda di beberapa negara secara detail. Lalu dari 5 manufaktur yang ada di Belanda, kelompok kami memilih manufaktur yang ada di nomor 3, yaitu Machinery and Equipment. Mengapa kelompok kami memilih manufaktur tersebut? Karena di dalam manufaktur tersebut terdapat barang-barang seperti yang tertera di dalam PPT. Terdapat papan kontrol listrik, komputer, lemari es, peralatan penerangan listrik dan pensinyalan, pendingin udara, suku cadang mesin, transformator listrik, dan kawat terisolasi. Dengan hal tersebut, yang menjadikan alasan kami memilih perusahaan Philips sebagai tujuan perusahaan manufaktur di Belanda. Next. Philips merupakan sebuah perusahaan besar yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Philips merupakan salah satu produsen barang elektronik terbesar di dunia seperti alat-alat kesehatan dan barang-barang rumah tangga yang memiliki banyak cabang serta beroperasi di seluruh dunia. Philips sendiri banyak berinvestasi di negara-negara lain. Salah satu negara tujuan investasi Philips adalah Indonesia. Selanjutnya, investasi yang dilakukan berupa pembangunan pabrik di Batam dengan nama PT Philips Industri Batam. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk elektronik berskala global dan telah memperoleh sertifikasi AEO, sertifikat yang sudah mendapatkan pengakuan dari Jenderal Bea Cukai pada tahun 2019. Selanjutnya, salah satu produk dari Philips Batam ialah lampu, pompa AC, pengering rambut, dan beberapa barang elektronik lainnya dari Philips. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi Philips. Beberapa negara penerima impor dari PT Philips Industries Batam yaitu US sekitar 82%, Brazil 14,3%, dan India sekitar 2,8%. Selain investasi tersebut, pada Oktober 2021, Philips dan Mandaya Royal Hospital Puri menandatangani perjanjian kemitraan selama 7 tahun untuk memberikan perawatan yang berpusat pada pasien. Kemitraan strategis jangka panjang ini memberikan solusi siap pakai untuk rumah sakit yang baru dibangun yang menggabungkan inovasi terbaru dalam informatika diagnostik perusahaan. Selanjutnya, Indonesia sendiri tidak memiliki kebijakan khusus yang ditujukan secara spesifik untuk investasi dari Belanda. Namun, Indonesia mengambil langkah-langkah guna memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya tarik bagi investor asing, termasuk dari Belanda. Pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam insentif untuk menarik investor asing. Kemudian, insentif ini mencakup keringanan pajak, fasilitas perizinan, dan dukungan infrastruktur. Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan seperti Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan berbagai fasilitas dan insentif fiskal. Bahkan, pemerintah Indonesia akan menghapus sektor energi, komunikasi, dan pariwisata dari daftar negatif investasi, yaitu daftar sektor yang dilarang menerima investor asing. Pembentukan lembaga BKPM memberikan izin dan informasi bagi investor yang masuk ke Indonesia. Koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait untuk mempermudah investasi serta perlindungan hukum bagi investor asing merupakan bentuk kebijakan yang dibuat untuk investasi Belanda yang masuk ke Indonesia. Sehingga pembahasan yang kelompok kami pilih ini mengacu pada perspektif neoklasik ekonomi, yang dimana
suatu kebebasan dalam pasar internasional yang dibuktikan ketika perusahaan Philips asal negara Belanda itu membangun sebuah pabrik yang ada di Indonesia, PT Philips Industri Batam, sebagai bentuk investasinya, dengan tujuan untuk menjalankan pasar global, baik dalam bidang ekspor maupun impor, yang akan saling menguntungkan kedua pihak negara. Namun meski adanya kebebasan dalam hal tersebut, pemerintah kedua negara tetap memiliki kebijakan tersendiri untuk menangani keteraturan investasi asing agar tetap stabil. Sekian dari presentasi kelompok kita untuk UAS di semester 2 ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesalahan bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.